Saudara-saudari yang terkasih, selamat pagi berkah dalam. Sudah kita memberi senyum hari ini, Jumat 11 November 2022. Gereja memperingati Santo Martinus dari Tours, Uskup. Salam sukacita dan salam sehat untuk kita semua. Kita awali permenungan kita ini dengan tanda kemenangan Kristus dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Permenungan kita diambil dari Injil Lukas bab 17 ayat 26 sampai 37. Dan sama seperti terjadi pada zaman Nuh, demikian pula lah halnya kelak pada hari-hari Anak Manusia. Mereka makan dan minum, mereka kawin dan dikawinkan, sampai kepada hari Nuh masuk ke dalam bahtera. Lalu datanglah air bah dan membinasakan mereka semua. Demikian juga seperti yang terjadi di zaman Lot. Mereka makan dan minum, mereka membeli dan menjual, mereka menanam dan membangun. Tetapi pada hari Lot pergi keluar dari Sodom, turunlah hujan api dan hujan belerang dari langit, dan membinasakan mereka semua. Demikianlah halnya kelak, pada hari di mana Anak Manusia menyatakan dirinya. Barang siapa pada hari itu sedang di peranginan di atas rumah, dan barang-barangnya ada di dalam rumah, janganlah ia turun untuk mengambilnya. Dan demikian juga orang yang sedang di ladang, janganlah ia kembali. Ingatlah akan istri Lot. Barang siapa berusaha memelihara nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Dan barang siapa kehilangan nyawanya, ia akan menyelamatkannya. Aku berkata kepadamu, pada malam itu, ada dua orang di atas satu tempat tidur. Yang seorang akan dibawa, dan yang lain akan ditinggalkan. Ada dua orang perempuan bersama-sama mengilang. Yang seorang akan dibawa, dan yang lain akan ditinggalkan. Kalau ada dua orang di ladang, yang seorang akan dibawa, dan yang lain akan ditinggalkan. Kata mereka kepada Yesus, "Di mana Tuhan?" Katanya kepada mereka, "Di mana ada mayat, di situ berkerumun burung nasar." Tema permenungan kita hari ini, sikap siap sedia. Saudara kalau terkasih, hari ini gereja memperingati Santo Martinus, Uskup. Ia lahir di Hungaria tahun 335, orang tuanya belum mengenal Tuhan. Mula-mula ia menjadi serdadu, konon ketika berkuda melewati pintu gerbang kota Amiens, ia melihat seorang pengemis yang menggigil kedinginan di pinggir jalan. Hatinya tergerak. Ia membuka mantulnya, membagi dua mantul itu, dan dengan pedangnya, lalu memberikan separuh mantulnya kepada pengemis itu. Dalam perjalanan waktu, Martinus dibaptis dan ia berhenti dari dinas militer dan mendirikan biarah di Perancis. Ia hidup sebagai seorang rahib, ia mendampingi para imamnya dan mengutus mereka menjadi misionaris untuk mendampingi orang-orang miskin. Saudaraku terkasih, Injil hari ini menegaskan pesan Yesus untuk para murid tentang kedatangannya. Saat itu tidak ada yang tahu kapan, di mana dan bagaimana. Yesus sendiri juga tidak mengatakan dengan jelas kapan waktunya. Waktu kedatangan Anak Manusia tidak penting. Yang terpenting kita siap sedia. Selalu waspada dan berjaga-jaga. Karenanya ia memberikan gambaran pada para murid tentang Nabi Nuh yang sudah memperingati umat beriman, tapi mereka tidak menghiraukan. Sedangkan Nabi Nuh dan keluarga mempersiapkan dengan baik. Nabi Nuh dan keluarga selamat, sedangkan mereka yang tidak menghiraukan nasihat Nabi Nuh binasa. Inilah sikap berjaga-jaga yang dikatakan dalam Perjanjian Lama. Hari ini ia memberi pesan yang jelas, siap, sedia, dan berjaga-jaga. Kita tidak pernah tahu kapan Tuhan menghendaki kita kembali kepadanya. Tapi yang pasti kita akan kembali kepada Tuhan. Cuma waktunya yang tidak kita tahu. Saudaraku terkasih, saya selalu mengatakan pada umat seperti ini, hendaknya hari ini adalah hari terakhir dalam hidupmu. Hendaknya kita menjadikan setiap hari sebagai hari terakhir hidup kita.
Sehingga tutur kata kita, perbuatan kita, cara hidup kita, sikap kita selalu baik dan benar. Sehingga pada Tuhan datang menghendaki kita siap menyambutnya. Santo Martinus yang kita kenangkan hari ini memaknai persiapannya dengan terus berbagi kasih dan menjadi pertapa. Dia terus mendekatkan diri dengan Tuhan dalam doa-doanya dan terus mengutus para imamnya untuk berbagi kasih kepada yang menderita. Ia melakukan cara hidup yang baik sebagai persiapan untuk menyambut kedatangan Tuhan. Lalu bagaimana cara kita mempersiapkan diri untuk menyambut saat akhir hidup kita? Tidak ada cara lain selain mendekatkan diri dengan Tuhan dan menjadi orang baik dan benar dalam hidup. Amin. Semoga Allah yang Maha Kasih memberkati saudaraku sekalian, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Keluarga Kudus Nazaret, doakanlah kami. Amin. Berkah dalam.